Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pemodelan dan simulasi bersama saya Pak Daniel Swanjaya. Di pertemuan ini atau di video ini kita akan membahas tentang pengantar, pemodelan, dan simulasi. Pertama, kita harus memahami dulu apa itu model. Ya. Dalam konteks mata kuliah ini, model yang dimaksud adalah suatu representasi atau formalisasi suatu sistem nyata dalam bahasa, simbol, atau bentuk tertentu yang mewakili karakteristik dan perilaku sistem sesuai sudut pandang dan dasar pengetahuan pemodel dalam tujuan mempelajari sistem. Ya. Atau kalau terlalu panjang, cara menghafal yang paling mudah adalah representasi sistem nyata. Ya. Jadi model ada representasi sistem nyata atau tiruan dari bentuk nyata. Oke, kemudian untuk proses pembuatannya dinamai dengan pemodelan, ya. Jadi proses untuk membuat model adalah pemodelan. Kemudian tujuan pemodelan apa? Untuk menganalisa dan memberi prediksi yang dapat mendekati kenyataan sebelum diterapkan di lapangan atau sistem nyata, ya. Nah, misalnya untuk ini pengolahan atau pembuatan semen, ya. Semen beton ya. Nah, caranya seperti apa sih? Nah, caranya seperti yang dijelaskan di sini ya, karena ini bukan ilmu kita, kita hanya tahu inilah yang namanya model. Nah, dari model ini kita bisa menganalisa. Mungkin ada hal yang belum terdapat di model ini ya, karena model ini ya, model keseluruhan ini dibangun dari beberapa model juga ya. Seperti nomor 4. Nomor 4 di sini ini juga satu model sendiri kalau kita buka di dalamnya ya. Nomor 5 ini juga ada model sendiri ya. Nomor 7 ini juga punya model sendiri. 8 ini juga punya, 9 juga punya ya. Oke. Jadi ke depan jangan bingung ya, di dalam model ada model ya. Dan beberapa model bisa membangun satu model juga ya. Jadi ke depan jangan bingung tentang istilah model ini. Berikutnya adalah jenis model. Jenis model yang akan kita pelajari di mata kuliah ini ya, ada 4 ya. Yang pertama ada model algoritma, kemudian model sistem, kemudian model antarmuka atau interface ya, model fisik atau non fisik ya. Hubungannya di antaranya adalah algoritma, sistem, dan antarmuka. Kalau kita satukan, kita bisa membuat model fisik atau non fisik ya, atau keduanya kalau kita membuat tentang IoT ya. Pertama untuk jenis model algoritma ya, ada deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Untuk deskriptif contohnya adalah algoritma Dijkstra ini ya. Jadi semuanya menggunakan bahasa manusia. Jadi mendeskripsikan semuanya ya. Kemudian bentuk yang kedua pseudocode ya. Jadi bentuknya algoritma Dijkstra menjadi bentuk mendekati bahasa pemrograman ya. Kemudian ada flowchart. Nah, kalau flowchart ini kita menggunakan flowchart program ya. Karena berikutnya nanti ada istilah atau ada yang disebut sebagai flowchart system ya. Jadi untuk flowchart algoritma kita menggunakan flowchart program ya. Karena simbolnya juga berbeda ya. Oke, berikutnya untuk jenis model sistem ya. Model sistem di sini ada 2 ya. Yang pertama satu kesatuan ya ini ya. Flowchart, kemudian DFD, data flow diagram, dan ERD, entity relational diagram ya. Pertama untuk flowchart sistem ya, yang sudah saya katakan tadi berbeda dengan flowchart program ya. Kalau flowchart sistem lebih menggambarkan jalannya sistem. Jadi bukan jalannya program ya. Kemudian data flow diagram menjelaskan bagaimana data itu ditransaksikan ya. Jadi antara entity dengan sistem bagaimana ceritanya. Kemudian entity relational diagram ya. Jadi di dalamnya hubungan antar tabel itu seperti apa?
ya. Entity, action, kemudian atribut, kemudian kardinalitasnya juga hubungannya seperti apa, ya. Kemudian bentuk yang kedua dari model sistem, ya, Unified Modeling Language atau yang disebut dengan UML, ya. Di dalamnya ada banyak diagram, tetapi 4 yang utama yang dipakai, ya. Ada use case diagram, ada activity diagram, ada sequence diagram, ada class diagram. Nah, yang pertama use case diagram. Use case diagram bentuknya seperti ini, ya. Jadi bagaimana antar aktor, ya. Jadi yang bentuk orang ini sebutannya aktor, atau aktor-aktor ini berhubungan dengan sistem ini seperti apa, ya. Nah, di dalam sistem ada activity seperti apa, ya. Kemudian berikutnya activity diagram. Nah, activity diagram ini mirip dengan flowchart program, ya, tetapi lebih fleksibel karena bahasa yang digunakan bukan bahasa pseudocode, ya, tapi lebih ke bahasa manusia. Jadi bagaimana urutan pengerjaannya seperti apa dapat kita lihat dengan mudah, ya, dapat kita mengerti juga dengan mudah juga karena bukan menggunakan pseudocode, ya. Berikutnya sequence diagram. Sequence diagram di sini menggambarkan aktivitas user dengan yang lainnya bagaimana, dengan activity lainnya bagaimana. Kemudian kelas diagram. Kelas diagram ini hampir sama dengan ERD, ya. Tapi bedanya kalau ERD itu untuk hubungan antar tabel, ya, relational diagram. Tetapi kalau kelas diagram ini OOP, ya, Object Oriented Programming atau PBO, pemrograman berbasis objek, ya. Jadi di sini ada istilah kelas, interface, ya. Jadi di sini ada inheritance juga, ya. Konsepnya ada di mata kuliah PBO. Kemudian model berikutnya ada antarmuka, ya. Untuk antarmuka software kita menggunakan UI UX, ya, user interface, user experience, ya. Untuk program yang bisa digunakan atau aplikasi yang bisa digunakan untuk membangun user interface, diantaranya ada Figma yang paling terkenal, ya, atau Adobe XD yang sebelumnya sudah ada, ataupun tools-tools lainnya yang berhubungan dengan UI UX, monggo silahkan digunakan, ya. Jadi untuk antarmuka user interface di sini hanya masih berupa tampilan-tampilannya saja. Jadi tampilan yang akan ada nanti apa. Berikutnya setelah user interface, ya, tampilan-tampilannya seperti apa. Berikutnya adalah user experience, ya. User experience ini berhubungan dengan hubungan antar interface atau hubungan antar muka, ya. Jadi misalnya kalau tombol ini kalau saya klik, oh maka muncul tombol login, ya. Kemudian kalau saya klik forgot password, maka yang muncul apa, ya. Kemudian kalau timnya saya ganti, nanti munculnya bagaimana, ya, dan lain-lainnya. Jadi hubungan antar tampilan seperti apa. Itu yang disebut dengan user experience. Kemudian kalau antarmuka hardware, ya, robotika atau yang lainnya. Misalnya contohnya adalah desain hardware berikut, ya. Jadi bagaimana komponen-komponen yang ada berhubungan, ya. Jadi antar pin bagaimana, kemudian antar komponen seperti apa. Kemudian untuk yang fisik dan non fisik, ya. Nah, pertama untuk fisik, ya, pasti bentuknya bisa kita raba, ya. Nah, jadi bentuknya hardware, ya. Pertama ada bentuk model seperti ini atau yang sudah menggunakan ilmu IoT, ya. Jadi di sini pakai Bluetooth untuk mengontrol warna lampu. Jadi di sini kita bisa memilih sendiri lampu LED ini nanti berwarna apa, ya. Berikutnya ada model non fisik, ya. Oke, di model non fisik di sini kita membahas tentang bagaimana aplikasi itu berjalan, ya.
bagaimana kita sudah menyatukan semua komponen software tadi menjadi satu kesatuan, ya. Proses yang disebut model bukan jalannya seperti ini, ya, bukan demonya seperti ini yang disebut model, tapi bendanya sendiri, ya. Jadi bendanya ini yang disebut sebagai uh, sebagai model, ya. Tapi kalau prosesnya seperti ini, nah pengecekan seperti ini namanya simulasi, ya. Jadi nanti jangan sampai keliru pemahamannya, ya. Jadi yang disebut model non fisik atau softwarenya di sini adalah aplikasinya sendiri, ya, bukan proses testingnya di sini, ya. Oke. Berikutnya hubungan antara kenyataan dan model seperti apa? Nah, kita sudah pelajari tadi di depan, ya. Model itu adalah representasi sistem nyata, ya. Jadi kita membuat tiruan dari sistem nyata, ya. Nah, input nyata, jadi input yang ada di sistem nyata, kalau di sistem imitasi, proses pembuatannya adalah namanya peniruan, ya. Kita meniru inputnya. Kemudian operasi nyata. Operasinya seperti apa? Pengolahan inputnya tersebut, ya. Kalau ada input ini, maka pengolahannya bagaimana? Nah, kita menirunya. Nah, inilah proses yang dinamai pemodelan. Jadi yang disebut model nanti operasi imitasinya ini, ya. Kemudian keduanya menghasilkan output. Nah, dari outputnya sendiri di keadaan nyata dan keadaan tiruan, nah ini pasti punya gap, ya. Jadi pasti ada perbedaan, ya. Tidak bisa sama persis 100% keseluruhan, nggak bisa, ya. Pasti ada gapnya. Kemudian setelah kita mempelajari apa itu model dan jenis-jenisnya, nah berikutnya ada simulasi. Nah, simulasi sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi kita garis bawahi, ya, kata memperagakan tiruan. Jadi tiruan yang kita sudah buat, ya, alias model tadi, nah itu kita peragakan atau kita coba atau kita uji coba, ya. Atau dengan kata lain, simulasi adalah teknik menirukan atau memperagakan kegiatan berbagai macam proses atau fasilitas yang ada di dunia nyata, ya. Jadi menirukan, memperagakan kegiatan, ya, yang ada di dunia nyata, ya. Oke, contoh simpel tentang alat ini, ya. Jadi alat untuk biasanya picu jantung, biasanya orang-orang menyebutnya, ya. Nah, di sini orang-orang kedokteran memesan ini simulatornya, ya. Nah, supaya apa? Biaya yang ini dikeluarkan untuk proses training nakes, ya, tenaga kesehatan itu bisa murah. Bagaimana caranya, ya? Kalau kita pakai alat yang aslinya, pasti membutuhkan ini harga yang atau biaya yang sangat mahal, ya. Maka dari itu perlu dibuat yang namanya simulator ini. Jadi di dalamnya kita bisa mempraktekkan eh, kita buat tiruannya. Jadi model dari alat yang sesungguhnya kemudian kita simulasikan, ya. Oke, berikutnya ada ini trading forex, ya, atau forex simulator di sini softwarenya, ya. Jadi di sini memperagakan bagaimana sih transaksi trading forex itu. Nah, oke. Jadi ini bukan data aslinya, tetapi kita mendekati aslinya bagaimana caranya. Ya, kita buat modelnya, kemudian kita simulasikan dengan perilaku-perilaku yang mendekati kenyataan. Kemudian di pemodelan dan simulasi ada terdapat hubungan, ya, dalam hal penyusunannya, ya, atau pemilihannya. Yang pertama dari suatu sistem nyata, ya, kita pilih dulu. Nanti kita mau eksperimen dengan model nyata atau eksperimen dengan model sistem, ya. Kalau kita pakai model nyata berarti kita pakai alat atau secara langsung, ya. Tetapi kalau kita pakai sistem, nah model sistem yang kita gunakan itu model yang mana?
apakah model fisik atau model matematika. Nah, seperti yang kita pelajari di depan tadi, ada model fisik dan non fisik ya. Kalau fisik merepresentasikan hardware, kalau model non fisik merepresentasikan software ya. Nah, di dunia pemodelan dan simulasi, model software itu tetap disebut sebagai model matematika karena dari awal algoritma itu adalah milik matematika, jadi ilmu matematika. Maka dari itu eh, model software itu tetap disebut atau model non fisik itu disebut sebagai model matematika. Ya, nah dan dari model matematika, nah kita punya dua tujuan ya. Kita bisa solusi analitis dan kita juga bisa simulasi. Jadi dari proses simulasinya itu kita bisa menarik analisa yang diperlukan atau hanya sekedar mensimulasikan bahwa sistem ini sudah bekerja dengan baik. Kemudian prosedur pemodelan dan simulasi. Nah, di sini inilah proses yang akan kita kerjakan selama 1 semester nanti. Ya. Yang pertama formulasi masalah dan menyusun sasaran. Ya. Formulasi masalah akan kita pelajari ke depan. Jadi di sini kita bisa menemukan masalah yang ada. Ya, masalahnya apa? Kemudian kita menyusun kita mau ngapain. Ya, setelah kita tahu kita mau ngapain, berikutnya adalah kita merencanakan proyek. Nah, tapi kita bingung bagaimana sih urutannya. Nah, maka dari itu ada proses yang namanya literatur review. Ya, nah di literatur review kita belajar dari banyak sumber. Ya, bagaimana sih menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dengan sasaran yang kita inginkan seperti itu. Ya, nah dari sini kalau ini sudah fix, nah berikutnya kita membuat model algoritma, model sistem, model antarmuka ya di bagian ini, termasuk koleksi datanya ya. Nah, dari sini kalau sudah ketiganya kita satukan ya, kita terjemahkan modelnya menjadi model fisik atau non fisik ya, hardware atau software. Ya, setelah itu baru kita lakukan proses yang namanya verifikasi. Nah, proses verifikasi di sini terkait dengan kelengkapan sistemnya, ya. Apakah semua input yang kita perlukan itu sudah ada di model tersebut, ya, atau masih ada yang perlu diperbaiki, ya. Nah, kalau sudah oke, berikutnya ada proses validasi. Proses validasi ini terkait dengan output yang diberikan oleh model tersebut, ya. Atau dari aplikasi ataupun dari ini hardware yang kita inginkan ya. Apakah sudah sesuai atau belum? Ya, di sini ada ukuran performansi juga ya. Di sini kita harus memilih ukuran performansi yang tepat. Kemudian kalau sudah sesuai, nah berikutnya melangkah di dunia simulasinya ya. Nah, sebelum kita melakukan simulasi, kita harus tahu desain experience-nya, eksperimennya ya. Kita mau menguji coba dengan cara apa? Ya, kita harus tahu sistemnya ini butuh apa. Kemudian perilaku konsumen atau perilaku penggunanya seperti apa. Ya, misalnya untuk penjual makanan eh, pada jam berapa dan hari apa. Statistiknya mereka itu menunjukkan oh ini nanti lagi penuh-penuhnya atau lagi oh ini harus dibuat ini promo-promonya kapan. Nah, kita harus tahu ya. Jadi, oh kapan musim durian. Nah, kita juga harus tahu. Oh, kapan musim rambutan. Kita juga harus tahu ya. Karena apa? Kalau penelitian kita membahas tentang random, hal yang random ya. Misalnya kapan besok kapan hujan. Nah, kita juga nggak tahu, tapi kalau kita melakukan eksperimen dengan melakukan penelitian kita juga tahu, dengan pengalaman kita juga tahu, ya. Nah setelah kita tahu kita mau bereksperimen dengan cara apa, ya dari sini kita lakukan yang namanya simulasinya, ya eksekusinya. Nah selama eksekusi atau selama simulasi, nah kita bisa menganalisa ya apakah ada kesalahan-kesalahan atau apa yang atau masih perlu ada perbaikan ya
Jika masih perlu perbaikan, maka kita perbaiki. Tapi jika sudah oke, sudah selesai, kita bisa melanjutkan pada proses berikutnya. Nah, proses berikutnya adalah dokumentasi dan pelaporan, ya. Dalam hal ini proses pelaporan atau dokumentasinya saya serahkan ke ketua peneliti, ya. Jadi ketua peneliti ingin menghasilkan laporan penelitian atau artikel atau yang lainnya, ya. Saya serahkan sepenuhnya ke ketua peneliti, ya. Kemudian tanggung jawabnya kepada mata kuliah ini nanti kalian apa? Nanti kalian membuat presentasi, ya. Jadi presentasikan tentang penelitian itu sesuai dengan luaran penelitian itu. Ya, jadi luaran penelitian nanti dikumpulkan plus sama presentasinya, ya. Nah, eh, setelah proses ini semuanya selesai, berikutnya adalah implementasi. Karena sudah tidak ada kesalahan dan sudah di ACC, maka sistem yang kalian buat baru bisa diimplementasikan, ya, atau diterapkan di dunia nyata. Jadi ketika sudah di dunia nyata sudah bukan model lagi karena yang kalian buat, model yang sudah kalian buat itu sudah diterapkan di dunia nyata, ya. Kemudian, apa sih keuntungan simulasi, Pak? Nah, keuntungannya yang pertama adalah menghemat waktu. Ya, kedua dapat melebarluaskan waktu. Kita bisa mengubah waktu sedemikian rupa, ya. Walaupun kita bukan Doctor Strange, tapi kita dengan kemampuan kita di software, ya, kita bisa menghemat waktu dan melebarluaskan waktu sedemikian rupa. Ya, misalnya satu hari apa kita di aplikasi kita buat satu menit saja, itu pun bisa, ya. Atau sebaliknya karena misalnya kita mengamati proses gerak yang sangat lambat. Nah, misalnya proses selama 1 menit. Nah, proses selama satu menit itu sama dengan proses selama eh, gerak amuba itu selama 1 detik. Nah, seperti apa? Jadi kita melebarkan sendiri, ya. Kemudian dapat mengawasi sumber-sumber yang bervariasi, ya. Sumber-sumber bervariasi ini kita juga bisa mengamati ketika ini simulasi. Nah, ketika berjalan ternyata memungkinkan ada penjual yang borongan misalnya, ataupun ada gambar yang eh, ini blurnya terlalu banyak. Nah, sehingga tidak bisa diolah dan hasil citra blur itu tidak bagus dan mengakibatkan error. Nah, semacam itu. Jadi kita bisa mengevaluasi. Kemudian kalau terjadi kesalahan, kita bisa mengetahuinya, ya, terutama untuk kesalahan perhitungan. Nah, ini yang paling sering adalah kesalahan pada angka, pemilihan angka, ya. Pemilihan tentang berapa angka digit belakang koma, ya, atau digit presisinya kita pakai berapa. Jadi pembulatannya sampai berapa. Oke. Selisih 0,01 kalau kita pakai data ya hanya sekitar 100 kurang tidak terasa sama sekali. Tetapi kalau kita sudah menggunakan data sebanyak misalnya 1 miliar data, nah itu akan sangat terasa. Walaupun satuannya itu 0,01, itu akan sangat terasa ketika datanya sudah banyak. Dan itu yang bisa biasanya menimbulkan kesalahan, ya. Kemudian dapat dihentikan dan dijalankan kembali. Jadi ketika ada kesalahan kita bisa menghentikannya dan setelah diperbaiki kita jalankan kembali, ya. Kemudian mudah diperbanyak. Nah, dalam hal ini kalian bisa meminjam laptop atau meminjam lab untuk mensimulasikan program ataupun aplikasi yang sudah kalian buat, ya. Jadi model yang kalian buat itu kalian simulasikan di beberapa komputer. Nah, biasanya kenapa memerlukan proses yang demikian rupa? Nah, kalian butuh yang namanya mendekati kenyataan. Jadi karena sistem yang kalian buat ini random, jadi datanya random, kejadiannya juga random. Nah, maka kalian butuh banyak kemungkinan. Nah, kalau istilahnya Doctor Strange itu di Marvel ini apa multiverse itu, ya. Jadi banyak orang. Nah,
efeknya bagaimana, ya. Kemudian kekurangan simulasi apa? Membutuhkan pelatihan dan kemahiran khusus. Nah, terutama adalah bagaimana kita mau mensimulasikan sesuatu, bagaimana kita memprediksi perilaku konsumen. Nah, kita nggak bisa langsung to the point, oh, perilakunya seperti ini. Nah, ternyata ketika disimulasikan nggak sesuai dengan kenyataan, ya. Makanya perlu pelatihan dan kemahiran khusus dalam bidang ini. Kita bisa kerjasama dengan misalnya prodi manajemen. Nah, kita mau ini mempelajari perilaku konsumen, monggo silahkan. Ya. Kemudian model simulasi yang baik bisa jadi sangat mahal karena untuk mengembangkannya dibutuhkan waktu berbulan-bulan. Tentu listrik, tenaga, kemudian keamanan kita pasti butuh, ya. Kemudian belum lagi kalau resource yang dibutuhkan juga banyak, ya. Pasti efeknya akan membuat jadi mahal. Dan waktu yang dibutuhkan juga sangat lama untuk mencapai tingkat kebenaran yang tertinggi, ya. Tidak bisa 100% tetapi minimal mendekati. Yang jelas pasti ada yang namanya toleransi. Jadi toleransi kesalahannya sekian. Nah, untuk mencapai itu kita butuh effort atau tenaga yang banyak, usaha yang banyak, ya. Butuh mungkin berbulan-bulan, mungkin juga bertahun-tahun, ya. Kemudian tidak menghasilkan output yang sama persis dengan sistem nyata. Ini pasti karena tidak ada sistem manapun yang menyamai yang aslinya, nggak bisa, ya. Mendekati bisa, mirip bisa, ya, tapi tidak bisa sama dengan. Kemudian tidak semua situasi dapat dievaluasi dengan simulasi. Nah, misalnya situasi pandemi, kita nggak tahu bagaimana ceritanya, ataupun di awal-awal dulu kita bisa menyatakan, oh nanti begini, begini, begini. Begitu pandemi, kita juga nggak bisa ngomong apapun karena perubahannya total, ya. Ekonomi hampir ambruk juga, ya. Kemudian hanya sekedar untuk mengevaluasi solusi. Jadi bukan mengeluarkan solusi ketika simulasi, ya. Apapun hasil dari simulasi itu bukan keputusan, ya, tetapi hanya bahan evaluasi kita, ya. Kemudian kegagalan simulasi itu paling sering terjadi karena apa? Ya, pertama model yang digunakan kurang detail. Jadi model, entah itu model algoritmanya atau model sistemnya atau model antarmukanya, ya. Jadi mungkin ada yang tidak sesuai ataupun paling sering adalah penggunaan metode atau algoritmanya, ya. Model algoritma yang digunakan tidak sesuai, ya. Misalnya data yang harus datanya adalah numerik. Nah, tapi kita maksa menggunakan metode naive Bayes yang non numerik. Nah, ini nggak boleh, ya. Kita harus tahu data itu harus digunakan diolah menggunakan algoritma apa, ya. Kemudian kegagalan dalam mengolah data secara statistik. Nah, datanya kita harus bisa mempelajari keseluruhan, ya. Kalau di ilmu data mining di sana ada yang namanya prinsipal komponen analisis. Jadi di dalamnya kita juga tahu eh, data mana yang bisa kita olah, data mana yang nggak bisa kita olah. Kemudian kegagalan dalam menentukan kerandoman dalam sistem nyata. Nah, misalnya kita pengen tahu besok hujan apa enggak. Nah, kalau kita nggak tahu variabel mana penentunya, yang randomnya bagaimana, maka kita bisa gagal. Misalnya besok harusnya hujan. Nah, tapi karena ada pawang hujan, nah beda ceritanya lagi. Nah, semacam itu. Jadi kita harus tahu kerandoman sistem yang kita hadapi seperti apa. Oke. Kemudian menganalisis output data dari hasil sekali menjalankan program. Nah, ini biasanya saking senengnya biasanya, ya. Jadi begitu satu benar langsung kita menyatakan, oh ini selesai, clear. Nah, ternyata ketika dijalankan lagi di komputer lain misalnya dengan kemungkinan yang lain gagal juga. Nah, kita nggak boleh. Jadi mengambil keputusan simulasi berakhir ketika sekali benar itu nggak bisa, ya. Oke, jadi jalankan sampai toleransi kegagalan itu
sudah masuk ke zona toleransi kita, ya. Kemudian menggunakan ukuran performansi yang salah. Nah, yang harusnya misalnya kita menggunakan akurasi, kita malah pakai aturan yang lain, misalnya n-gram. Nah, semacam itu. Atau harusnya ukurannya kita tentukan benar salahnya itu pakai yang namanya MAD, mean absolute deviasi. Nah, kita malah pakainya MSE, ya mean square error, ya. Ketika mean square error-nya menyatakan dapatnya angka 3, nah kita sudah langsung senang. Nah, ketika ditanya artinya MSE dapat nilai 3 itu apa? Nah, plonge, plonge, nah itu salah, ya. Jadi harus tahu ukuran performansi yang kita gunakan itu artinya apa. Jadi misalnya MSE-nya 3, tapi ternyata MAD-nya nilainya 10. Nah, atau MAPE-nya atau mean absolute percentage error nilainya MAP-nya adalah misalnya 30%. Nah, ini sudah terlalu tinggi. Nah, oke, maka dari itu harus diperhatikan cara memilih ukuran performansi yang benar. Bagaimana sih caranya mengukurnya? Ya. Oke, berikutnya yang tidak disarankan masalah yang seperti apa? Yang pertama, masalah yang dapat diselesaikan dengan metode sederhana. Nah, misalnya seperti apa? Pak, saya mau membuat model ini penjumlahan aritmatika 2 variabel yang nggak usah disimulasi, ya, karena rumusnya sudah jelas bahwa A ditambah B sama dengan C. Udah selesai. Jadi tidak perlu disimulasikan, ya. Kemudian masalah yang dapat diselesaikan secara analitik. Nah, secara analitik ini misalnya adalah penerima bantuan BSU, misalnya bantuan subsidi upah. Nah, syaratnya yang di kota penerimanya syaratnya adalah berKTP Kota Kediri, misalnya. Nah, kalian repot-repot bangun modelnya begini begitu, ternyata yang bermain adalah alamatnya ini KTP-nya KTP mana? KTP kota atau bukan kota? Itu aja sudah selesai. Nah, itu jangan repot-repot dibuat simulasinya, ya, karena sudah penentunya jelas. Oke. Kemudian masalah yang dapat diselesaikan dengan eksperimen langsung, ya. Masalah misalnya masalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk lampu ini, misalnya perempatan kawi di situ lampunya harusnya nyala berapa detik, yang dari arah ini mana jalan jalan Kawi misalnya, dari situ berapa menit yang di apa yang seharusnya. Nah, itu nggak usah repot-repot simulasi. Kita datang ke lapangan, kita tahu, kita mengamatinya langsung, kita dapat informasi yang dibutuhkan. Berarti nyalanya harusnya cuma sekian, misalnya 30 detik sudah jadi. Kemudian dari arah sana nanti sekitar 20 detik, yang arah sana 10 detik, yang sebelah sini 15 detik misalnya. Sudah selesai clear. Jadi nggak perlu disimulasikan juga, ya. Kemudian biaya simulasinya terlalu mahal. Nah, oke. Misalnya Pak, saya mau mengukur suhu di perairan ini Atlantik. Ngapain? Kita pengen mengukur aja Pak pokoknya. Nah, simulasi sampai di Atlantik sana biayanya sudah terlalu mahal. Padahal cuman outputnya adalah suhunya berapa, udah gitu aja. Nah, jangan sampai hal semacam itu terjadi juga, ya. Kemudian data sumber daya atau waktu tidak tersedia. Kalau datanya nggak ada ya jangan, karena data ini akan bermain di kita mengambil keputusannya atau cara kita memutuskan menggunakan model apa, kita menggunakan data. Kalau datanya kita nggak tahu, ya akan repot sendiri nanti, ya. Atau sumber daya alat-alatnya nggak tahu, nggak ada. Nah, misalnya pengen ini mengeluarkan bau sesuai bau makanannya, ya. Nah, kita untuk saat ini misalnya tidak tahu sensor apa yang bisa mengeluarkan gas ataupun aroma yang sesuai dengan makanan yang kita inginkan. Nah,
maka ya jangan ngeyel. Kecuali kalau kita memang pengen membuat sensornya dulu ataupun komponen tersebut, ya. Atau waktunya tidak tersedia. Waktu yang tersedia cuma 3 bulan, tapi waktu untuk membangun model tersebut dan simulasinya itu butuh waktu yang sangat lama. Misalnya 5 bulan atau 6 bulan. Nah, waktu yang tersedia cuma 3 bulan. Mending jangan. Ya. Kemudian proses verifikasi dan validasinya tidak dapat dilakukan. Nah, verifikasinya caranya memverifikasi juga nggak tahu karena pemiliknya juga pokoknya gak roh, aku gak roh, pokoknya kudu iso dadi. Nah, ketika dites, loh kurangnya apa? Ini loh, di perjanjian kan nggak ada. Ya pokoknya kurang. Nah, semacam itu kalian sendiri yang nanti bingung, ya. Kemudian validasi. Nah, cara memvalidasinya bagaimana? Nggak tahu. Nah, itu bingung, ya. Misalnya data teks yang paling sering, ya. Data teks di sini cara mengetahui kebenarannya bagaimana? Nggak tahu lah. Kalau sudah kita tahu bahwa itu cara validasinya kita nggak tahu, mending hindari, ya. Kemudian sistemnya terlalu kompleks atau tidak dapat didefinisikan, ya. Terlalu kompleks. Misalnya kalau ada pria dan wanita, kemungkinan mereka menikah itu berapa persen? Nah, kita nggak tahu. Namanya orang suka itu komponennya apa saja. Nah, terlalu banyak dan bahkan kita nggak tahu. Nah, itu terlalu kompleks. Nah, kemudian tidak dapat didefinisikan juga. Nah, ini ukurnya dari gantengnya, atau dari cantiknya, atau dari bodinya, atau dari matanya, atau dari hidungnya, atau apa-apanya. Nah, kita juga nggak tahu. Sementara selama ini kita mendefinisikan cantik itu juga nggak tahu, mendefinisikan ganteng itu juga kita nggak tahu. Nah, ukurannya bagaimana juga nggak tahu, ya. Maka dari itu hindari hal-hal yang demikian, ya. Oke, sekian untuk materi hari ini, ya. Materi kali ini, video ini, ya. Terima kasih untuk kesediaannya memperhatikan dari awal hingga akhir, ya. Jangan lupa untuk meninggalkan komen, ya. Tanda bahwa kalian sudah memperhatikan video ini dari awal hingga akhir, ya. Kalau tidak memperhatikan dari awal hingga akhir bagaimana, Pak? Jangan komen dulu, ya. Ya, disimpan dulu, ya. Karena apa? Karena kalau sudah komen berarti kalau ada permasalahan dengan video dengan materi ini, maka kalian sudah saya anggap mengerti, ya. Oke, quote dari saya, sabar, tekun, dan giatlah dalam mempelajari atau mengerjakan sesuatu hal. Ya, ingat hubungannya dengan quote yang sebelumnya. Jadi, kerjakan semuanya langkah demi langkah. Makanya di sini mengerjakan sesuatu hal. Ya, tidak banyak hal, ya, tetapi sesuatu hal. Kemudian bermalas-malasanlah untuk berputus asa. Jadi jangan rajin berputus asa, tapi bermalas-malasanlah untuk berputus asa. Ya. Oke, di video berikutnya kita akan membahas tentang formulasi masalah penelitian, ya. Kita akan membahas apa itu penelitian, apa itu masalah, apa itu identifikasi masalah, apa itu rumusan masalah, dan beserta variabelnya, ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.